Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Ikia Marwah, NPM 104230111, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi penjelasan mengenai bab 5, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Buku besar atau General Ledger yaitu catatan akhir atau Book of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening neraca dan rekening rugi laba. Lalu si buku besar juga menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Nah, buku besar juga merupakan sumber data yang menyusun neraca laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Sedangkan untuk buku pembantu atau subsidiary ledger merupakan rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Lalu dalam buku pembantu, dalam proses manufakturnya juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, lalu buku pembantu harga pokok produk, lalu buku pembantu biaya, lalu buku pembantu aktiva tetap. Nah, yang selanjutnya yaitu ada formulir dalam rekening buku besar seperti adanya rekening bentuk biasa, lalu ada rekening saldo dengan 1 kolom saldo, lalu rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan yang terakhir yaitu rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Lalu selanjutnya ada klasifikasi dalam rekening, yaitu berdasarkan laporan keuangan dan juga berdasarkan arus nilai. Lalu selanjutnya ada klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Yang pertama yaitu rekening buku besar dibagi ke dalam neraca dan rekening rugi laba. Dan yang kedua yaitu rekening neraca dibagi ke dalam aktiva utang dan juga modal. Lalu yang ketiga yaitu masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. Dan yang keempat rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan HPP biaya produksi dan juga lainnya. Lalu yang kelima yaitu masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan subgolongan atau langsung ke rekening Dan yang keenam yaitu memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasinya. Lalu selanjutnya ada kode-kode merupakan suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasinya yang sebelumnya telah dibuat. Lalu ada syarat kode yang sangat baik. Yang pertama itu kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses datanya. Lalu yang kedua yaitu setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak juga membingungkan kepada yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Dan yang keempat, kode yang disusun harus sangat fleksibel. Dan yang kelima yaitu setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Dan yang keenam yaitu kode yang panjang perlu dipotong untuk memudahkan dalam proses pengingatan. Dan yang ketujuh yaitu dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit. Nah, selanjutnya yaitu ada metode pemberian kode pada rekening seperti kepada kode atau angka atau alfabet huruf, lalu pada kode angka blok, lalu pada kode angka kelompok, lalu ada pada kode angka. Lalu ada 4 metode posting. Yang pertama itu yaitu metode tangan atau pen dan ink. Dan yang kedua yaitu metode posting langsung atau direct posting dari buku pembantu. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode posting langsung atau direct posting dari dokumen sumber. Dan yang keempat yaitu metode tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Lalu ada cara penanganan dokumen pada dokumen sumber atau media terbagi menjadi 2, yaitu media tunggal dan juga media campuran. Nah, media tunggal merupakan dokumen sumber yang hanya berisi atau satu rekening yang didebit dan satu rekening di kredit. Nah, contohnya yaitu faktur penjualan. Dan untuk media campuran merupakan dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang ada di debit dan juga lebih dari satu rekening di kredit. Contohnya yaitu bukti kas keluar. Lalu selanjutnya itu ada pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu. Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap. Yang pertama itu
mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening. Lalu yang kedua itu mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikreditkan, yang nantinya akan disimpan ataupun diarsip berdasarkan data yang tercantum dalam medianya. Dan yang ketiga yaitu mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkannya di atas meja, atau jika posting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan lalu dipasang di mesin tersebut. Dan yang keempat yaitu mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening diambil dari arsip yang tadi, yang ketiga. Lalu yang kelima itu mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dari dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam postingan berikutnya. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.